figur publik kok kere. Saya setiap membeli buku, saya selalu menyertakan tulisan seperti ini untuk anak saya. Ketika lempung clay, kau bentuk serupa batu berwujud bapakmu. Ku ingin mendekapmu, menjadi pelindungmu. Sahabat alam semesta, tak semata slogan tanpa tindakan nyata. Tegas ia gurat dalam langkah-langkahnya, segala hal yang bertaut dengan upaya penyelamatan lingkungan. Dari hal kecil di rumahnya, hingga contoh-contoh nyata di keseharian hidupnya. Di tengah masyarakat yang sering abai, bahkan merusak semesta. Negeri ini begitu luas dan tak bertepi, masih banyak yang belum kujelajahi. Dan putra kecilnya memberinya kado indah yang mengabadikan cintanya pada negeri tercinta. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terpanggil untuk peduli dan empati pada sekelilingnya, pada manusia, pada lingkungan. Perbedaannya cuma di kadarnya. Ada yang mungkin terpanggil dan tertarik tipis-tipis saja, misalnya saja. Ketika masa kampanye, dia tidak akan melukai pohon dengan memalu poster-poster itu dan mengikatnya di pohon. Buat saya itu tipis. Tapi ada yang lebih tebal lagi, sampai-sampai saya menyebutnya sebagai pengabdi dan pencinta lingkungan. Dan tamu saya di teman bicara Maman kali ini adalah sosok yang saya sebut tadi. Kepeduliannya pada lingkungan begitu tebal. Dia seorang figur publik yang pernah mengelilingi Indonesia dalam 100 hari. Nanti kita akan bahas di sini. Dan kemudian punya berbagai kegiatan yang betul-betul menggambarkan kepeduliannya pada lingkungan. Teman saya itu Ramon Yetunka. Terima kasih sudah hadir di TBM, teman bicara Maman. Alhamdulillah nih bisa diundang Kang Maman. Alhamdulillah, yang menarik buat saya satu. Ke tempat ini naik apa? Naik KRL. Naik KRL. Iya. Banyak yang melihat Ramon itu kemana-mana naik angkutan umum. KRL dan lain sebagainya. Di sisi lain sebagian orang mengenal sebagai figur publik. Sehingga kemudian muncul kalimat figur publik kok kere. Naiknya kendaraan umum aja. Tapi saya percaya ada sesuatu di balik itu. Kenapa memilih angkutan umum? Banyak faktor sih Kang yang menyebabkan saya lebih menyukai naik kendaraan umum ya. Ya. Pertama mungkin lebih ringkes gitu. Apalagi kita hidup di Jakarta pasti macet gitu. Nggak cuma lagi di Jakarta aja, ketika saya lagi berada di luar kota pun saya pasti juga akan memilih kendaraan umum gitu. Kalau di Jakarta sudut pandangnya kita tahu ini yang namanya polusi sudah banyak. Jadi lebih baik kita menggunakan transportasi yang memang transportasi makro gitu. Lebih efisien saya rasa dan lebih mengurangi jejak emisi karbon ya gitu. Pilihannya sih itu sih Kang. Jadi memang banyak juga yang di dalam kereta nanya, "Loh Mas, kok naik kereta gitu ya? Nggak naik mobil gitu." Ya saya paling simpelnya saya bilang, kadang kan kita susah ya untuk menerangkan ke orang gitu. Saya cuma bilang menghindari macet. Sebenarnya lebih dari itu alasannya. Mungkin pertanyaan awalnya seperti nyinyir komentarnya, tapi begitu melihat berulang-ulang, ini sih ada filosofi di balik kegiatan ini kan. Sehingga kata kere buat saya itu singkatan dari Keanu Reeves. Karena naik kereta juga Dia beliau. naik kereta juga, dia peduli juga lingkungan gitu kan. Jadi, dan tidak cuma itu buat seorang Ramon. Di rumah pun AC hanya 2. Itu pun dengan syarat aktifkannya di atas jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 6 pagi. Jam 5. Sampai jam subuh saya alarmin gitu. Itu udah selesai di situ. Sudah selesai. Apapun kondisinya, sepanas apapun jam 10 sampai jam kipas angin. Kipas angin. Atau pintu dibuka, jendela dibuka. Berapa banyak yang terselamatkan dengan kepedulian sesederhana ini misalnya? Itu saya bisa bilang faktor ekonomi ya, dalam artian lebih irit gitu, efisien gitu. Kedua kayak tadi saya bilang, saya mengurangi emisi karbon gitu, jejak karbon saya setiap hari. Bahkan kadang
Saya sama istri juga kadang-kadang kalau nggak perlu amat pakai AC, nggak usah pakai AC gitu kan. Kadang di rumah itu AC yang aktif bahkan cuma satu. Itu pun bisa dalam seminggu bisa mungkin cuma 3 kali, artinya 3 malam saja. Mungkin di kita dingin, tapi AC itu meninggalkan jejak emisi karbon ke atas gitu kan. Membuat panas di sisi atmosfer gitu. Ketika satu rumah melakukan seperti itu, dalam satu komplek ada 40 rumah misalkan, dalam satu kawasan ada berapa rumah, belum perkantorannya. Maka nggak heran kalau orang mengeluh bahwa kenapa di bulan Mei Juni curah hujan tinggi sementara belum musim hujan. Well, climate change is real, bro. Ibaratnya saya selalu bilang seperti itu gitu, Kang. Saya bercandanya nyebut jeans bolong itu gaya, tapi ozon bolong itu bahaya. Itu yang orang nggak sadarin bahwa kemudian berdampak juga pada kehidupan kita. Kan? Begitu pula juga kayak di rumah, saya sedang membangun instalasi penampung air hujan. Okay. Jadi menampung air hujan, nanti ada storage-nya yang bisa kita fungsikan untuk mencuci mobil atau mungkin untuk materi bahan untuk ngepel gitu, atau menyiram tanaman karena saya suka menyiram tanaman gitu. Artinya kita lebih hemat penggunaan air gitu dengan air hujan tadi. Bagi saya pecinta lingkungan bukan profesi sih sebenarnya. Ini yang sedang saya galakkan sih, Kang. Setuju. Itu kodrat manusia sebenarnya. Tanggung jawab manusia itu mencintai lingkungan. Kontrak gitu. manusia sebagai makhluk sosial yang harus peduli pada lingkungan dan pada sekitarnya. Kan? Yes, betul. Bukan profesi, tapi memang bagian dari diri manusia itu sendiri. Iya, dengan saya melakukan Itu ini yang setiap hari kayak menggunakan kendaraan umum, saya belanja di toko, memilih belanja di toko kelontong, memilih buah-buahan organik yang lagi musimnya. Itu part of tugas saya dan tanggung jawab sebagai manusia sebenarnya gitu kan, kalau kita mau ngeliat kacamata filosofis ya gitu. Jadi profesi Ramon apa? Saya kalau ditanya profesinya itu apa bingung, Kang. Saya lebih sebut main-main. Oke. Saya lebih suka sebut main-main. Minggu ini bisa main film, minggu depan main di gunung, minggu lalu main di laut, ntar sore nanti main bola, ntar sore nanti main sepeda atau main kayak. Jadi saya menyebutnya saya pemain dan pelajar gitu. Dan kemudian bersama istri membentuk Earthen Project itu, Earthen Dot Project itu, yang sebenarnya bagian dari travel sustainable lifestyle-mu itu kan. Saya bersama istri saya, kami mengkreasikan Earthen atau Earthen Project, Earthen & Co. Itu sebenarnya untuk, ini salah satu upaya kami untuk membantu perjuangan yang udah digelorakan oleh kawan-kawan sebelumnya untuk mengajak masyarakat untuk lebih hidup yang lebih ramah lingkungan. Di antaranya yang ini kain serbaguna, jadi penggantinya tisu atau paper towel gitu. Jadi memang setelah dipakai harus dicuci lagi ya. Ada juga ini all purpose cleaner, bahan dasar dari castile soap gitu, bahan yang biodegradable, ramah lingkungan. Contohnya ketika kami bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal dan beberapa UMKM, yaitu salah satunya multifunction scarf ya. Jadi dengan pattern edisi khusus dengan pattern satwa-satwa yang dilindungi. Ada orangutan, ada harimau Sumatera, kami juga ada gajah. Dengan ini ya, ilustrator Indonesia juga. Kita bekerja sama dengan seniman-seniman muda, kita bekerja sama dengan beberapa komunitas, beberapa LSM yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leser untuk sebagian benefitnya untuk mensupport ibu-ibu ranger, ibu-ibu yang ada di Taman Nasional Gunung Leser. Kita punya ranger perempuan di... Ada ibu-ibu di Gunung Leser itu. Mereka benar-benar orang biasa, masyarakat biasa gitu kan gitu. Jadi memang ini project ini waktu tahun lalu edisi khusus Taman Nasional Gunung Leser. Jadi kita memang mensupport mereka gitu, dalam artian sebagian pendapatan yang melalui paket yang Taman Nasional Gunung Leser untuk ranger yang ada di sana. Dan kita pun menyertakan, membagikan dalam satu paket itu foto-foto mereka. Kita mengapresiasi mereka juga, tapi kita juga memberikan edukasi ke pembeli gitu kan. Si customer itu bisa membaca profilnya si ranger-ranger perempuan ini. Kita hanya membantu, mensupport kawan-kawan yang sudah lebih dulu menjalankan, yang mungkin tidak nampak di permukaan, Kang, gitu. Kita hanya menghimpun upaya semangat kawan-kawan di seluruh Indonesia ini gitu. Maka itu saya yang kebetulan kegiatannya banyak keluar pulau, saya bermain dengan komunitas. Artinya kita melihat bahwa saya bisa mensupport kamu dengan ini.
kita bisa membuat sesuatu untuk ini gitu. Ini yang menarik, tidak ada glorifikasi untuk mengatakan diri kami hero. Kami hanya narahubung dengan orang-orang yang sebenarnya pejuang-pejuang yang nyata di lapangan. Itu memang gayanya Ramon Tungkay. Kurang lebih. Itu almarhum kakak saya. Saya dekat dengan beliau. Saya akui saya dekat dengan beliau, kakak saya. Mungkin ini sudah garis yang di atas gitu. Hingga akhirnya saya bisa bilang bahwa saya tidak mau jadi orang kaya. Saya hanya mau jadi orang yang bahagia. Apa sih yang selama ini Mbak udah lakukan buat bumi? Nanam pohon tapi di atas gunung sama teman-teman pas kuliah. Paling menghindari plastik. Bawa tas gitu, kalau enggak dimasukin ke dalam motor. Udah paling gitu doang. Pakai paper bag sih. Udah pakai kayak paper bag. Tidak berhenti kepedulian termasuk terhadap kasus-kasus kebakaran hutan misalnya di Sumatera. Saya lebih memilih isu-isu terkait dengan kebakaran hutan ya dibanding tertimpa bencana atau apa. Tapi saya lebih memilih yang kebakaran hutan gitu. Karena bagi saya kalau bencana kita tahu bahwa siapa yang bisa memprediksi sebuah cuaca atau sebuah bencana gitu. Tapi kalau kebakaran hutan bagi saya itu sesuatu yang sebenarnya sejatinya dapat dicegah. Tapi Sejatinya mengapa dapat dicegah. harus terjadi gitu kan. Ada beberapa kali saya melakukan beberapa proyek yang saya turun langsung mendekat gitu. Yang bisa saya bagikan mungkin yang di tahun 2019 ketika di Riau dan juga di Kalimantan saat itu kan di Palangkaraya gitu. Saat itu 2019 saya kegeraman saya Kang, pemicunya adalah ketika saya membaca berita ini before pandemi loh ya. Harga masker itu tiba-tiba menjadi mahal. Karena kualitas udara yang signifikan memburuk di sana, tiba-tiba banyak oknum yang menaikkan ini, memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga masker atau obat batuk gitu. Sebelum pandemi. Ini sebelum pandemi karena dampak kebakaran hutan tadi gitu kan. Akhirnya saya geram gitu, di rumah saya sendirian, saya di pojokan, saya minum kopi, saya diem, saya nggak bisa tidur. Saya membaca banyak berita ini, saya kontak beberapa kawan-kawan komunitas yang ada di sana. Apakah betul kejadian itu gitu? Ternyata mereka mengiyakan. Memang akhirnya selain mengiyakan akhirnya menjadi langka dan BT-nya saya adalah di Jakarta ikut-ikutan. Karena banyak beberapa organisasi atau komunitas yang mencari bahan tersebut di Jakarta. Mencari masker itu di Jakarta. Ternyata di Jakarta juga ikut-ikutan naik gitu. Hingga akhirnya saya kepikiran untuk oke, saya akan datang ke sana, saya akan carikan solusi. Alhamdulillah saya diberkati memiliki banyak kawan. Kenapa tidak saya mengetuk satu persatu kawan-kawan lintas golongan ini gitu kan. Saya hubungi satu persatu untuk mengumpulkan donasi gitu. Tanpa memiliki sebuah yayasan gitu kan. Orang gila aja saya Kang. Saya nulis di grup WhatsApp bahwa saya akan tiba ke Riau, saya akan mengunjungi Riau dan Palangkaraya. Saya membutuhkan bantuan donasi ini untuk kawan-kawan di sana. Sumbangan terserah, bisa menyumbang masker, bisa menyumbang obat batuk, bisa menyumbang berupa dana. Terserah saya bilang, karena di sana nanti akan ada bertanggung jawab kawan-kawan yang akan mengumpulkannya gitu. Akhirnya setelah terdata kebutuhan di sana, saya mengunjungi, saya bilang saya ketuk pintu asal aja. Saya ingat betul saat itu kondisi saya lagi ada kegiatan di Belitung dan Bangka yang juga terdampak dari Riau tadi. Saya menjumpai beberapa petinggi, beberapa pemangku jabatan di sana. Mereka juga mengeluh akan hal itu. Lalu saya bilang, Bapak hanya bisa mengeluh. Saya bilang bahwa kita bisa loh Pak membantu. Bapak di sini aja kok mengeluh. Bagaimana kabar saudara-saudara kita di sana? Saya bilang. Saya sedang mengumpulkan donasi Pak untuk ke sana gitu. Lalu yang namanya mencari donasi itu kan pasti kan ada orang bertanya eligible atau tidak Kang gitu. Kamu dari mana? Saya bingung, saya gak punya yayasannya. Tapi saat itu juga saya spontan. Saya dari Ramon Tungkay Foundation Pak. Padahal itu gak ada gitu kan. Imajiner gitu. Saya percaya diri aja, alhamdulillah donasi terkumpul. Yang menyumbang banyak, alhamdulillah sekali semua kawan saya percaya sama saya. Saya datang ke sana, saya supply, saya mendistribusikan itu. Yang menarik di sini adalah, the point-nya adalah ketika saya datang, esok harinya hujan deras. Sementara itu berhari-hari tidak ada hujan. Semesta mendukung gerakan. Semesta mendukung, alhamdulillah bahwa
Kita tahu lahan gambut itu kan susah. Iya. Mematikan api dalam sekam itu kan. Tiba-tiba ketika hari kedua hujan deras dan berhari-hari. Akhirnya saya yang kayak, ya Allah alhamdulillah saya jadi nganggur di sini gitu. Termasuk yang di Palangkaraya juga gitu. Ketika itu sudah beres, saya menitipkan sebagian masker tersebut ke kawan-kawan yang ada di sana. Mas Ramon, ini sisa masker, bagaimana? Kualitas udara mendadak progresif baik. Saya titipkan aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan percaya atau enggak kan gitu, 2 bulan setelahnya datanglah pandemi ini gitu. Yang di mana-mana tiba-tiba masker menjadi mahal. Dan sisa masker yang ada di sana akhirnya oleh kawan-kawan dibagikan untuk yang membutuhkan. Akhirnya masker tersebut yang di stok itu wah langsung dibagikan gitu. Dan di situ saya ngerasa bahwa ya mungkin Tuhan menggiring saya saat itu hadir bukan untuk kejadian karhutlah, tapi untuk kejadian pandemi ini gitu kan. Dari situ saya percaya bahwa semua terjadi karena sebuah alasan. Mungkin ini sudah garis yang di atas gitu. Hingga akhirnya saya bisa bilang bahwa saya tidak mau jadi orang kaya. Saya hanya mau jadi orang yang bahagia. Makanya cita-cita saya kan simple Kang sebenarnya. Doa saya hanya sejahtera, sederhana dan secukupnya sudah gitu. Dan itu nggak mungkin saya dapat kalau 10 tahun yang lalu mungkin saya tidak melakukan perjalanan keliling Indonesia menatap langsung wajah negeri ini gitu. Sejahtera, sederhana dan Secukupnya, that's it, itu aja gitu kan. Percuma kaya tapi hatinya gelisah gitu. Akhirnya kurang lebih membentuk saya seperti itu. sejahtera, sederhana dan secukupnya. Apa itu juga yang pernah diajarkan oleh Yusar Mahdi? Itu almarhum kakak saya. Boleh dibilang iya karena sebenarnya apa ya? Saya udah lama nggak mendengar nama kakak saya, maaf maksudnya. I don't know, maksudnya gini. Saya dekat dengan beliau. Saya akui saya dekat dengan beliau, kakak saya. Saya melihat dia dengan segala kebebasannya dia gitu. Maksudnya apa ya? Beliau meninggal 15 tahun yang lalu. Jarak saya sama kakak saya 10 tahun. Saya melihat dengan kebebasan dia, sebenarnya saya meniru, menapak tilasi. Dia keliling Indonesia, menjumpai dengan banyak warga, masyarakat. Tapi saya melihat dia belum selesai. Itu yang membuat saya ingin meneruskan gitu. Hingga akhirnya pelajaran kesederhanaan itu, pelajaran sejahtera, secukupnya. Ya saya cukup banyak melihat dari kakak saya gitu kan. Bahwa hingga akhirnya spirit itu yang terus saya pegang gitu. Saya ngerasa bahwa yang saya lakukan bukan untuk saya. Tapi saya ngelihat bahwa yang saya lakukan ini mungkin menyelesaikan apa yang belum kakak saya lakukan gitu kan. Beliau meninggal Januari 2006. Dan untuk mengabadikan dia selain tetap menjadikan dia sebagai contoh, di 22 Mei 2008 itulah tato dibuat ya. Tato pertama. Tato pertama dan itu untuk mengabadikan. Iya, saya akui tato pertama saya adalah nama kakak saya sendiri gitu. Dengan tujuan ya agar spirit ini terus hidup ya Kang. Karena saya melihat bahwa spirit ini spirit kebaikan kok. Wow. Tapi andai sang kakak hadir hari ini di sini, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya paling cuma minta maaf karena saya belum melunasi apa ya? Saya belum bisa menyelesaikan belum bisa menyelesaikan skema yang sudah dia buat gitu. Karena perjalanan saya masih panjang gitu Kang. Masih jauh perjalanan saya gitu. Karena saya masih punya tanggung jawab lagi untuk memberikan inspirasi yang baik juga dong untuk anak saya gitu. Dan juga untuk kawan-kawan yang di luar pulau lainnya gitu. Untuk Ganesha Tashi. Ganesha Tashi Tungka. Tashi itu betul dari bahasa Tibet ya? Iya, Tashi itu artinya energi Harapannya. positif. Energi positif. Semoga semua yang positif dan baik-baik untuk kamu. Iya. Dan sebenarnya nama Ganesha Tashi Tungka itu nggak cuma nama yang saya sematkan ke dia. Tapi itu juga refleksi untuk saya. Kodrat manusia itu kan dalam hidup perjalanan. Manusia dimanapun pasti melakukan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan, manusia mendapatkan pembelajaran.
Setelah manusia mendapatkan pembelajaran, manusia melakukan sebuah pemberdayaan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Setelah mereka melakukan pemberdayaan, manusia pasti mendapatkan pengayaan untuk dirinya. Yang terakhir kebermanfaatan. Dan itu ada di dalam filosofi Dewa Ganesha itu. Dewa Ganesha itu kan Ilmu pengetahuan. simbol ya, simbol ilmu pengetahuan, Kebijaksanaan, pencerahan. Yes, ketika kita sudah mendapat pengetahuan, kita sudah ajak jangkep, maka kita akan bijaksana, waskito. Dari situ kita bisa memberikan keberuntungan untuk orang lain. Bermanfaat bagi sesama. Maka itu Tashi itu kayak tadi kan memberikan keberuntungan. Semoga energi positif selalu menaungimu. Jadi nama itu bukan hanya untuk dia, tapi sebenarnya itu refleksi untuk ke saya gitu Kang. Makanya saya bilang bahwa saya nggak mau jadi orang kaya, saya lebih baik jadi orang yang bahagia, sederhana, sejahtera dan secukupnya lah gitu. 3 nama yang kuat. Dan ketika di Singapura itu juga lah bertemu dengan Cisa ya. Ketika sedang membantu kakak yang lagi menderita leukemia dan diobati di sana. Betul. Yang mencarikan tempat-tempat yang lumayan untuk tinggal dan sebagainya. Betul. Jadi kebetulan bahwa istri saya mengenal sejak SMP sebenarnya. Lalu nggak pernah ketemu lagi, tiba-tiba ketemu di Singapura saat keluarga saya di tahun 2004 sedang pengobatan kakak saya. Kata ketemu Cisya di situ, ya sudah. Akhirnya dia banyak membantu lah untuk keluarga saya karena kan dia tinggal di Singapura. Gitu. Ya, and then 2004 itulah perjumpaan pertama lah. Gitu. Kembali setelah SMP dulu. Setelah SMP dulu. Ini warisan buat anak saya. Untuk gitu. anakku Ganesha dan adik-adiknya. Udah tahu jawabannya Kang. Asalnya dari Kang Maman. Kegeraman saya muncul ketika saya berada di pojok sambil menikmati kopi. Jadi saya ingin bicara tentang kopi. Saya ingin lihat sejauh mana Ramon Tungka masih mengingat ini kopi dari mana. Dan jenisnya apa. Ya, Mas Ramon, ada 3 kopi di sini. Silahkan dicoba langsung dan ditebak ini asalnya dari mana. Oh, saya udah tahu jawabannya Kang. Asalnya dari Kang Maman. Silahkan, ada 3 di situ. Tempatkan dia di mana. Oke, sip. Oh, salah berarti. Langsung kerasa bedanya, berarti udah jelas. Ya, ini. Aduh, ini tipis nih bedanya nih. Ini Kang. Yang menarik adalah Ramon langsung tahu bahwa ini Arabica, yang tipis itu pasti bukan Arabica. Itu udah benar betul tuh. Dan yang benar adalah yang pertama ini Arabica Gayo Wine. Betul. Oh, betul? Betul. Oh, benar. Yang sana memang tipis tapi tertukar. Oh, ketukar. Tertukar. Harusnya ini Flores. Ini berarti. Flores, yang sana Mandaili. Oh, bener Kang. Ini, oh iya bener Flores. Bener. Tapi jenisnya sama kan? Ya, betul. Yang di sini yang beda. Ini hanya landmark kota. Jadi akan mudah ditebak. Dan ini sudah pernah didatangi oleh Ramon Tungka gitu kan. Yang pertama, daerah ini terletak di Pulau Sumatera. Udah bisa ditebak? Belum lah. Punya tugu landmark kota yang identik dengan bambu besar. Di tengahnya ada siger khas yang berbentuk mahkota dengan jumlah cabangnya ada 7 atau 9. Hah? Ada sigernya. Siger tuh. Semacam mahkota gitu. Aha. Saya nyebut kotanya atau si landmark itu? Kotanya. Itu menggambarkan kota mana. Ketika masuk ke situ langsung kebayang ini adalah salah satu kota besar di Sumatera. Oh. Entahlah, mungkin saya nice try aja ya. Medan mungkin. Oke. Siger dari mana? Kita lihat. Siger di atas menggambarkan kota Lampung.
Oh, oke. Bagian dari dirimu perjalanan ke sini juga kan? Ya, beberapa kali ke Lampung. Cuman kan sedikit excuse ya Kang. Saya kan tidak main di kota Kang. Nah, di sini menariknya. Di sini menariknya games. Kita ingin menelanjangi Ramon bahwa tidak cukup dengan sekali datang. Untuk satu kota sekalipun tidak Betul. cukup sekali datang. Itu gambaran yang sangat kuat kan? Walaupun saya Pernah ke Lampung? Pernah. Pernah beberapa kali bahkan Berulang-ulang. gitu kan. Tapi kan ke hutannya, Ke tidak hutannya, kotanya. bukan ke kotanya. Yang buat gamesnya jeli. Kita akan memberi games yang memang Ramon belum pernah datang untuk menuntut Ramon datang kembali ke sana. Pertanyaan kedua, masih di Sumatera. Aku adalah daerah di mana masyarakatnya gemar menyusuri sungai untuk menyaring batu bara di dasar sungai. Kegiatan ini menjadi mata pencarian penduduk selama bertahun-tahun, walau sempat menjadi polemik. Dan beberapa kali kegiatan ini kemudian dilegalkan. Di manakah aku? Palembang, Sumatera Selatan, Riau. Ada hal-hal seperti ini ya? Karena budaya sungai cukup banyak dan saya rasa di Sumatera salah satu, enggak tahu yang terpop up di kepala saya, kalau sungai Riau, Jambi itu kan kelok sungainya cukup ini. Cukup panjang kan? Perihal batu bara kan kita nggak bisa bilang hanya di Sumatera. Betul. Kita lihat kotanya yang mana? Bengkulu. Oh malah Bengkulu ya. Berarti Bengkulu mengundang Ramon datang kembali ke sana. Menarik loh, Bengkulu itu ditukar dengan oleh Inggris sama Belanda. Kan kalau Pulau Run ditukar dengan kota New York ya. Ya. Bengkulu itu ditukar dengan Singapura kan. Oh gitu. Dulu ceritanya. Bengkulu milik Inggris kan ketika di masa lampau gitu. Singapura milik Belanda. Kemudian mereka barter, akhirnya Bengkulu jadi milik Belanda, Singapura jadi milik Inggris. Gitu. Kan namanya Bengkulen namanya dia. Gitu. Itu ada kaitannya dengan Raffles yang menemukan Rafflesia di Bengkulu juga ya? Bisa jadi. Walaupun Raffles ketika di jajaran di dataran Sumatera cukup stres ya dalam kisahnya. Karena terlalu banyak menjumpai raja kan kalau ketika di Sumatera itu kan. Di wilayah Sumatera Barat saja banyak raja kan yang dia jumpai gitu. Masih di Sumatera nih. Aku adalah daerah di mana rumah Tan Malaka berada. Oke, Penduduk Payakumbuh. asliku. Nggak perlu diperpanjang, kita lihat coba kotanya. Ada dia di sana. Betul, Payakumbuh. Kenapa langsung yang terbayang begitu menyebut Tan Malaka? Saya mengagumi Tan Malaka soalnya gitu. Jadi begitu tahu disebut rumah tinggal Tan Malaka ya Payakumbuh gitu. Begitu kuat tertanam tokoh ini. Cukup kuat pada diri saya gitu. Yang keempat, bila kematian seseorang identik dengan kesedihan, maka berlaku sebaliknya di daerahku. Di mana tuh? Prosesi kematian dirayakan dengan dipestakan adat. Pesta adatnya seperti bersuka cita. Selain itu masyarakat di daerahku membuat sigajaron, simbol keberhasilan. Yang artinya anak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, sudah berhasil dan sukses dalam hidupnya. Aku juga daerah di mana danau yang indah dan terkenal itu Toba. berada. Samosir. Toba Samosir. Coba kita lihat. Sigajarong. Yes. Sering berulang ke sana. Saya cukup sering ke Toba. Mendatangi upacara seperti ini? Mendatangi upacara, berjumpa dengan beberapa komunitas di sana, terus menapak tilas karya-karya sastrawinya Sitor Situmorang di sana gitu. Bulan di atas kuburan. Langsung terbayang Sitor. Tapi betul nggak sih narasi saya bahwa ketika upacara kematian itu mereka justru Iya, tapi cuman kan kembali lagi Kang bahwa bagaimana kita melihatnya itu kan ini sebuah pesta perayaan. Kematian bagi sebagian orang sebuah hal yang sedih, tapi bagi sebagian orang ini sebuah perayaan kan. Gitu. telah selesai tugasmu di muka bumi. Langsung terbayang Sitor Situmorang. Menarik. Masih Sumatera lagi. Walau bencana besar menerjangku di 2004. Ya Aceh berarti Kang. Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Maksudnya bukan Darussalam. menertawai sebuah bencana ya, tapi itu kan sebuah Langsung teringat. petunjuk yang Iya. paling besar lah gitu. Apa yang terkenang tentang Aceh? Makanannya, Ya. daunnya, ya maksudnya kan daun sirih Betul. gitu.
Lalu ketika perjalanan 100 hari keliling Indonesia, Itu setelah tsunami kan? iya gitu. Masih menemukan jejak-jejak itu. Jejak apa tuh? Tsunami di sana. Ya, Yang kita lihat beberapa kapal besar yang berpindah lokasi yang ya sisa-sisa puing-puing tsunami ya. Saya melihat itu, terus kemudian menjumpai beberapa komunitas, menjumpai beberapa lokal champion juga di sana. Jadi masih ingat tuh 10 tahun yang lalu tapi membekas di saya. Persoalan dijumpai oleh beberapa komunitas itu juga saya masih ingat betul. dan masih rindu dengan Aceh. Ya cukup rindu karena saya nggak bisa bilang bahwa saya rindu dengan Toba, saya rindu dengan Raja Ampat. Karena ibarat kayak punya anak banyak gitu. Mau yang mana? Dan sepertinya wajib dikunjungi satu persatu gitu Iya. ya. Karena dia adalah anak-anak kami gitu. Betul. Satu terakhir. Di daerahku terdapat rumah adat unik yang terletak terpencil dengan keindahan pegunungan di sekelilingnya. Atapnya menggunakan daun lontar dengan tinggi hingga 15 meter. Terdiri dari 4 sampai 5 lantai, dihuni oleh 6 hingga 7 kepala keluarga. Aku juga dijuluki negeri di atas awan. Daerah yang paling unik yang ada Oh rumah. no. Ya saya ini saat dalam hidup harus memberikan tauladan yang baik. Ya. Yang pertama ya anak saya. Ini warisan buat anak saya. Untuk gitu. anakku, Ganesha dan adik-adikku. Oh no. Werebo Flores. Kita coba lihat. Yes, langsung. Karena jumlah 7 dan negeri di atas awan. Jumlah 7 itu menjadi ciri juga. Ya salah satu ciri. Ada filosofinya di sana? Ya ada hitungan filosofinya lah di sana. Cuman dari sudut pandang muatan lokal dan sudut pandang arsitektural ketika ditelaah ternyata ya apa ya dibilangnya tepat gitu Kang gitu dan desa Werebo ini kan termasuk salah satu desa tertinggi yang ada di Indonesia gitu. Sementara ini warisan budaya UNESCO juga kan. Terus kemudian di beberapa negara juga banyak pedesaan yang berada di titik tertinggi gitu. Dan ini hal yang wajib kita banggakan juga bagi saya ini si Werebo ini. Dan kearifan budayanya dapat lagi ya dengan Betul. simbol 7 itu pun sebenarnya sangat filosofis. Pernah nih. ke sana Kang Maman? Pernah. Dan kemudian ada beberapa teman yang mencari donasi kalau nggak salah waktu itu karena ada kebakaran atau apa di salah satu Desa Melo. tempatnya kan. Di desa yang satunya kan ya. Lalu teman-teman mengajak untuk mencoba melihat tempat-tempat ini dan buat saya bagian dari sebuah keajaiban kalau kita mau masuk ke filosofi dari bangunan-bangunan Tapi tersebut. yang menarik dari Werebo itu Kang adalah sebenarnya kalau di saya ya bahwa bukan hanya bangunannya, tapi ada tradisi di mana ketika kita masuk kita harus meminta izin dulu kepala adatnya Ya, kan. betul. Kita harus ke rumahnya dulu menyampaikan niat kita, bila niat kita diterima, oke kamu boleh tinggal di sini gitu. Itu kadang hal yang sekarang masyarakat terlupa bahwa unggah-ungguh, mohon izin gitu kan. Itu yang lupa gitu. Sementara kearifan lokal sudah mengajarkan kita hal itu. Tapi sekarang, zaman sekarang orang sudah lupa bahwa harus segala sesuatu harus minta izin, permisi, minta tolong, minta maaf gitu. Saya terbayang waktu ke Manokwari ketika dikalungi noken oleh mama desa, kepala desanya. Dan dia sudah menganggap ini simbol bahwa kamu saudara saya, kamu sakit, saya sakit. Itu bagian dari penyambutan-penyambutan yang luar biasa sebenarnya. Unggah-ungguh ada dan kemudian kita bisa saling mengenal satu sama lain dan kearifan itu muncul lagi bahwa kalau saya menerima kamu berarti kamu saudaraku. Gitu. Dan tolong jaga bersama tempat ini kan. Itu yang menarik. Nah sudah selesai di situ, saya ingin kembali ke sosok yang pasti bikin dirimu bangga karena masih SD dan sudah punya DNA Ramon Tungka. Karena ketika menggambar pun dia menggambar say no to plastik. Ganesha. Ya apa ya, Ganesha itu saya menggiringnya, saya tidak berharap dia harus jadi dokter. Saya membebaskan lah kan artinya. Ganesha itu seperti namanya, dia membukakan mata saya bahwa ya saya ini dalam hidup harus memberikan tauladan yang baik.
Yang pertama ya anak saya gitu kan. Yang pertama anak dulu gitu. That's why saya bilang sama Ganesha, saya memberikan kebebasan. Kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi tentara, kamu menjadi insinyur atau polisi atau bahkan menjadi seniman. Itu terserah gitu. Karena ya pesan saya dari dulu pada dia sejak dia kecil adalah yang pertama jujur. Saya bilang yang pertama jadi orang jujur. Kamu bebas jadi apa aja asal kamu jujur, asal kamu memberikan manfaat yang baik buat banyak orang. Udah selesai gitu. Makanya saya selalu saya memandang Ganesha itu gini. Setiap saya keluar rumah sejak dia kecil ya. Setiap saya keluar rumah saya sedang menulis cerita artinya. Setiap saya keluar rumah saya sedang mengukir cerita yang ketika nanti dia tumbuh dewasa, ini sebuah rekam jejak, inspirasi yang mungkin bisa kamu lakukan. Bahkan lebih dari saya harusnya. Gitu. Dan itu yang kamu sampaikan ke dia bahwa warisan saya itu bukan kekayaan tapi ini. Cerita-cerita ini. Cerita ini bahkan mungkin bagi sebagian orang warisan untuk anak itu sebuah tanah yang luas, warisan kekayaan. Kalau saya enggak, saya berharap, saya sampai sekarang masih menjalankan. Warisan saya pada anak saya adalah intelektualitas gitu. Bahwa literasi di buku yang saya bawa ini. Ya. Ini salah satu buku di mana buku babon bagi saya. Karena saya juga mengagumi Soekarno dan ini dari perspektif Cindy Adams. Karena Soekarno dalam sudut pandang manusiawi, dalam kacamata lebih manusiawi. Saya bilang ini buku babon. Saya setiap membeli buku, saya selalu menyertakan tulisan seperti ini untuk anak saya. Bahwa ini warisan buat anak saya. Untuk gitu. anakku Ganesha dan adik-adiknya. Salah satu buku penting tentang Soekarno. Pelajari ya nak. Berbaktilah untuk negara, teruskan perjuangannya. 2014. Gitu. Baru lahir, masih umur 1-2 tahun ya? Ganesha lahir 2013 akhir. 2013 akhir berarti belum setahun kan? Setahun. Sudah dikasih warisan pertamanya adalah buku Bung Karno. Ini bukan yang pertama. Bukan yang pertama malah gitu. Yang pertama malah buku 100 hari keliling Indonesia gitu. Okay. Cuman masih di rumah masih saya segel, belum saya buka tapi saya amplopin gitu. Di amplopin? Saya amplopin. Jadi saya bilang bahwa warisan saya ke anak itu setumpuk buku. Saya di rumah, karena saya suka baca ya Kang. Saya punya banyak buku tapi saya memilih mana yang akan menjadi buku babon warisan untuk Ganesha gitu. Nah itu selalu saya tuliskan hal seperti itu. Buku Soekarno, entah itu buku Di Bawah Bendera Revolusi, entah itu buku Madilognya Tan Malaka, atau mungkin semua hal lah. Artinya yang kira-kira menurut saya ini akan menjadi GBHN kamu dalam berjalan. Kamu cukup baca satu buku, saya yakin kamu akan jadi orang benar gitu ibaratnya. Kamu cukup baca satu buku ini saja gitu. Ibaratnya saya punya 50 buku yang untuk dia, tapi dia cuma mengambil satu buku ini saja. Satu buku babon itu? Ya kamu akan jadi orang benar. Karena buku ini mengajarkan kejujuran, mengajarkan keteguhan gitu. That's why saya bilang, saya bukan orang tua yang mewariskan tanah ataupun harta benda. Tapi saya mewariskan dia buku. Saya pengen dia mandiri. Saya pengen dia melihat kayak tadi say no to plastik ketika tugas sekolahnya gitu kan. Karena saya mengajarkan itu di rumah. Sampah plastik kamu buang di sebelah sini. Bukan sekedar ucapan tapi dipraktekkan sehingga dia dengan mudah langsung menangkap pesannya. Betul. Terus kalau zaman dulu kalau kita ini yang menarik Kang, injeksi saya ya bahwa ketika kita dulu makan nasinya nggak habis, nasinya menangis. Ya. Ketika dulu nonton film Unyil. Nah ketika di era sekarang saya mengajari Ganesha, kalau kamu makan nggak habis nasinya. Kalau saya bilang ini pencemaran lingkungan kayak tadi sampah makanan itu penyumbang emisi terbanyak, susah, masih bocah kan. Saya bilangnya kalau kamu makan nasinya nggak habis, yang nangis petani. Saya bilang karena nasi ini dari beras diolah jadi petani gitu. Karena saya juga memiliki kedekatan lah ya sama pergerakan para petani gitu. Pendekatan saya itu dulu. Hal kecil aja, petani itu nangis nak. Kalau kamu makan tidak habis. Dari situ dia belajar untuk apa yang diambil harus dihabiskan. Gitu. Maka saya mewariskannya berupa sebuah perjuangan, berupa sebuah nilai-nilai gitu. Bagi saya itu jauh lebih penting daripada harta benda. Gitu. Termasuk menanamkan nasionalisme itu. Bahkan sejak lahir. Ketika dia lahir langsung dengan bendera merah putih dan grup band, bendera band Pearl Jam. Ya itu lebih ke idealisme saya ya bahwa
Ketika dia lahir saya kasih selimutnya Merdeka, terus band yang saya suka gitu, dan saya mendidik dia contoh setiap 17 Agustus misalkan, bantu papa pasang bendera. Ketika bendera sudah selesai, saya ngasih contoh ke dia bahwa bendera tidak boleh jatuh ke bawah. Bendera ini harus dilipat, kamu pegang gak boleh jatuh. Kenapa, Pak? Selalu mengalir di ragamu, menyatu di jiwamu. Dan cinta papa bersemayam di sana selamanya. Ganesha, anakku. Tuhan, jangan jadikan papa menjadi papa yang gagal. Kabulkan doa ini. Saya punya satu bendera, Kang, di rumah yang gak pernah saya cuci. Oke. Ini bendera dari 100 Hari Keliling Indonesia, gitu. Bendera yang saya selalu bawa kemana-mana, gitu. Saya bilang, saya kasih lihat fotonya. Ini waktu papa di sini bawa bendera ini. Ini papa di sini bawa bendera ini. Ini. Terus agar saya menanamkan ke dia bahwa bendera nggak cuma sekedar bendera, gitu kan. Dan saya ingat betul dulu waktu 2018 saya mendaki gunung tertinggi di Afrika, Kilimanjaro. Saya sudah tinggal dikit lagi muncak. Tapi saya putus asa. Itu ketinggiannya hampir 6.000, pendakian 9 hari. Dingin sekali, minusnya 20 derajat. Udah gak kuat padahal udah tinggal dikit lagi. Tapi di dalam jaket saya ingat. Ada merah putih. Ada merah putih di sini. Dan ada handphone saya dalam situ yang berwallpapernya muka Ganesha. Dari situ saya ceritakan ke dia bahwa waktu papa gak kuat dan papa nangis, saya ngelihat fotomu dan saya ngeliat bendera merah putih. Karena janji saya mengibarkan bendera merah putih di atas, saya foto, kemudian pulang saya cerita ke kamu. Gitu. Maka dari itu saya selalu mengajarkan Ganesha itu adalah ini loh. Papa bawa bendera ini ke sini. Jadi papa menjaga betul ini bendera. Dan energi itu bisa menguat hanya karena 2 gambar itu kan? Iya. Gitu. Gambar beliau dan merah putih itu. Dan merah putih itu. Dari situ dia mulai paham. Bendera merah putih itu harus dilipatnya seperti apa, disimpannya di mana. Terus kayak tadi saya bilang, saya memberi contoh, saya memimpin dengan contoh yaitu kebetulan di komplek juga ada tempat untuk menaruh sampah plastik karena kita bekerja sama dengan bank sampah. Saya bilang, Ganes, kamu kumpulin yang sampah plastik. Nanti sore kamu naik sepeda, kamu buang ke situ. Oh siap Pak gitu. Jadi artinya saya mengajarkan dia hal-hal kecil aja dulu. Tapi nilai-nilai itulah. Sejalan dengan usia dia. Sejalan Nilai-nilainya dengan usia dimasukkan dia. di situ. Betul. Yang waktu itu dimasukkan ke dalam amplop apa? Di buku 100 Hari Keliling Indonesia. Di buku 100 Hari Keliling. Ya sama seperti tadi, secarik surat gitu bahwa bahkan Ganesha sebelum setahun saja saya ada beberapa kegiatan ke luar negeri gitu. Tradisi mengirimkan postcard. Sampai hari ini, setiap saya keluar negeri, setiap saya keluar kota bahkan. Ketika waktu 100 Hari Keliling Indonesia saya juga melakukan. Misal saya berhenti di Bukit Tinggi gitu. Saya ke kantor pos, saya membeli kartu pos. Bergambar kota itu. Bergambar kota itu gitu kan. Saya kirim ke rumah untuk dia gitu. Ketika saya ke Paris misalkan, atau saya ke ke Peru misalkan. Saya tulis untuk Ganesha. Kamu harus ke sini. Gini gitu. Padahal dia belum bisa membaca mungkin saat itu gitu. Tapi itu akan saya tumpuk. Saya simpan dalam sebuah koper. Yang kelak ketika saya sudah nggak ada, tugas saya sudah selesai di muka bumi ini gitu. Maka istri saya akan membuka koper ini untuk dia. Gitu. Itu sebenarnya bagi saya itu warisan yang mahal. Intangible gitu. Tidak bisa diuangkan, jelas. Tapi dengan ini kamu bisa jadi orang gitu kan. Gitu kurang lebih. Dan saya menitip amplop ini juga untuk Ganesha. Wah. Tapi tolong dibacakan. Untuk dia. Untuk dia tapi Saya yang membacakan. kamu yang membacakan. Terima kasih Kang, saya terima. Yang untuk bapaknya nggak dikasih amplop Kang. Terima kasih Ada Kang, sesuatu saya yang terima. tidak bernilai. Dan saya minta itu dibacakan hari ini. Hari ini? Sekarang juga. Oke. Dan mudah-mudahan nanti Ganesha melihat tayangan ini dan mendengar puisi untuk Ganesha ini. Insya Allah. Silahkan dibuka. Dan dibacakan sekarang juga. Hah? Dibacakan sekarang. Ini saya buka? Iya. Oh bukan nanti ketemu dia?
dibacakan sekarang, nanti begitu tayang biar Ganesha mendengar langsung. Oke. Saya pikir bapaknya dikasih amplop juga. Silakan dibaca dengan keras. Ganesha Tashi Tungka. Haru membiru melayang ke langit Papa Amonmu. Ketika lempung clay kau bentuk serupa patung berwujud bapamu. Ketika patung clay kau bentuk serupa patung berwujud papamu. Ada getar gemetar selimuti tubuh Papa Ramonmu saat kamu berpencak silat. Ku ingin mendekapmu menjadi pelindungmu. Kala juara kau raih, aku bersujud syukur merapalkan bahagiaku. Jikapun kau tak juara, aku akan tetap bersujud syukur melangitkan doaku. Bahagia tak pernah putus karena telah menjadi Papa Ramon untuk kamu. Ganesha, di sana terselip doa. Semoga jiwamu dipenuhi seni dan ilmu pengetahuan, kecerdasan, kebijaksanaan. Tashi, nama tengahmu adalah doa dan pengharapan. Semoga semua keberuntungan selalu bersama kamu. Tungka, darah tungka selalu mengalir di ragamu, menyatu di jiwamu. Dan cinta Papa bersemayam di sana selamanya. Ganesha, anakku. Walau Papa tak bisa menjagamu saban waktu, tapi dalam doaku abadi ku sebut namamu. Meski Papa belum bisa menjadi Papa yang sempurna, Tuhan jangan jadikan Papa menjadi Papa yang gagal. Kabulkan doa ini. Amin. Jelas, cinta sejati itu tanpa tapi. Cinta pada buah hati, cinta pada lingkungan ini, pada negeri ini. Terwujud di kehidupan sehari-hari, tersimpan abadi di ruang hati. Di ruang sepi, sunyi. Tapi raungnya melengking ke langit tinggi hingga didengar penguasa langit. Pemilik utama cinta sejati. Jadi mari terus tebar cinta dan dunia pun akan terus terjaga. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya. Kang Maman, thank you Kang Maman.